Peserta akan diborgol ke tali agar tak bisa kabur. Permainan dimulai. Berlatar belakang di Korea Selatan, hiduplah seorang lelaki bernama Gi-hun. Dia bekerja sebagai supir dan tinggal bersama ibunya. Dia sudah bercerai dengan istrinya dan sudah mempunyai satu anak perempuan. Hobinya adalah mengikuti judi lomba pacuan kuda. Beruntung kali ini dia menang dan mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won. Belum sempat menikmati uang, dia sudah dicari oleh para rentenir. Saat berlari tak sengaja dia menabrak seorang gadis. Dan singkat cerita, Gi-hun ditangkap dan dibawa ke toilet. Saat terpaksa membayar, ternyata uang miliknya hilang dari peradaban. Mungkin gadis yang ditabrak barusan yang mencopetnya. Karena tak ada uang, dibuatlah Gi-hun babak belur. Setelah itu, dia dipaksa menandatangani surat perjanjian. Surat itu berisi, jika Gi-hun tak melunasi hutangnya sebesar 160 juta won bulan depan, maka ginjal dan matanya akan diambil sebagai pengganti. Hari ini adalah hari ulang tahun anaknya. Dia harus membawa sebuah kado dengan cara bermain mesin hadiah. Sampai-sampai Gi-hun dibantu seorang bocil FF dan akhirnya mendapat sebuah kado untuk anaknya. Anaknya hidup bersama mantan istrinya. Saat Gi-hun memberikan dia kado, ternyata kado itu berisikan pemantik api berbentuk pistol. Anaknya tak marah, dia sangat menyayangi ayahnya. 내년 생일에는 진짜 좋은 선물을 사줄게. 가영 약속. Saat di stasiun menunggu kereta, Gi-hun didatangi seorang lelaki. Dia mengajak Gi-hun bermain sebuah permainan anak kecil khas Korea bernama dakji. Jika Gi-hun berhasil membalikkan kertas di lantai milik lelaki itu, dia akan mendapat uang sebesar 100.000 won. Tapi jika sebaliknya, Gi-hun akan ditampar oleh lelaki itu. Berulang kali Gi-hun kalah dalam permainan dan membuat pipinya memerah. Sampai suatu saat Gi-hun pun berhasil. Selanjutnya Gi-hun beberapa kali menang dan mendapat cukup uang baginya. Entah dari mana, pria itu mengetahui segala hal tentang Gi-hun, seperti baru saja menyepakati perjanjian penyerahan organ dan besaran hutangnya. Pria itu memberikan sebuah kartu nama dan mengajaknya untuk ikut dalam sebuah games yang berhadiahkan uang dalam jumlah yang fantastis. Games yang akan dimainkan terdengar sepele, yaitu hanya permainan tradisional anak-anak di Korea Selatan. Saat pulang, ibunya mengabari jika anak Gi-hun akan terbang ke Amerika tahun depan bersama keluarga barunya. Tentu Gi-hun tak mau terpisah dengan anak semata wayangnya. Satu-satunya cara untuk merebut hak asuh anaknya adalah dengan meyakinkan hakim di pengadilan jika dia bisa merawat anaknya dengan baik dan menjamin kesejahteraannya. Tapi bagaimana itu bisa diwujudkan jika kini Gi-hun memiliki banyak hutang? 네 진짜로 가영이 안 보고 살 자신 있나? Setelah berpikir ribuan kali, Gi-hun memberanikan diri mengikuti tawaran games itu. Dia dijemput seseorang yang berpakaian misterius. Saat di dalam mobil, ternyata sudah banyak orang dengan keadaan tak sadarkan diri. Saat terbangun, ternyata dia sudah di tempat sejenis aula dengan ratusan orang di dalamnya dan menggunakan seragam yang sama. Terlihat semua orang kebingungan dengan keadaan ini. Dia juga bertemu dengan seorang kakek tua bernomor 001 alias orang pertama yang mendaftar. Sementara Gi-hun memiliki nomor 456 alias orang terakhir yang mendaftar. Dapat disimpulkan, orang-orang yang mengikuti games ini memiliki masalah yang sama dengan Gi-hun. No money, no life, no hopes. Kebanyakan karena mereka terlilit hutang besar pada rentenir. Dan kakek tua ini kita panggil saja si Abah. Dia mengikuti ini karena no hopes and no life. Sebab dia memiliki tumor otak stadium akhir. Terjadi keributan antara seorang pria besar yang kita sebut saja namanya Giant dengan seorang perempuan yang mencopet uang Gi-hun, sebut saja namanya Siska. Tiba-tiba datang pasukan berseragam merah dengan menggunakan topeng misterius. Sebagai pembeda, topeng bergambar kotak adalah komandan pasukan.
Sementara topeng bergambar bundar adalah bawahan tanpa senjata. Dan ada satu lagi yaitu segitiga. Mereka adalah bawahan dengan menggunakan senjata. Mereka akan bermain 6 games dalam 6 hari ke depan. Hadiah uang akan diakumulasikan dan dikumpulkan dalam celengan babi raksasa setiap permainan selesai. Sebelum itu, mereka harus menyetujui surat perjanjian. Di dalamnya terdapat 3 pasal. 1. Pemain tak boleh berhenti bermain. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. 3. Permainan akan dihentikan jika mayoritas setuju. Dan singkat cerita, semua peserta menyetujui surat perjanjian. Alasan utamanya sudah pasti karena hadiah uang yang besar untuk melunasi hutang mereka. Permainan pertama akan dimulai. Mereka digiring ke sebuah tempat. Sebelum itu, masing-masing peserta diharuskan berfoto dalam keadaan senyum. Tempat pertama dibuat seperti di sebuah ladang yang luas. Gi-hun juga bertemu dengan tetangganya yang bernama Sang-woo. Dia adalah kebanggaan orang desa, berpendidikan tinggi, pintar, dan sudah bekerja. Namun, kenapa dia sampai harus mengikuti permainan ini? Tempat ini dipimpin oleh seorang pria bertopeng bernama Frontman. Di atasnya masih ada orang lain yang mengatur semua ini. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Peraturannya sangat sederhana. Peserta harus menuju ke boneka raksasa di kejauhan sana dalam waktu 5 menit. Jika boneka berkata lampu hijau, peserta boleh maju. Jika boneka berkata lampu merah, peserta harus berhenti dan tak boleh bergerak. Bagi yang bergerak saat lampu merah akan dieliminasi. Permainan pun dimulai. Pemain 324 dieliminasi. 방금 무슨 소리예요? Semua masih santai, permainan pun dilanjutkan. Pemain lain melihat pemain 324 terluka, dia pun pergi berlari saat lampu merah. Hal mengerikan ini membuat sebagian dari mereka ketakutan dan berlari ke belakang. Namun sayang pintu terkunci dan permainan masih berlangsung dengan status lampu merah. Banyak peserta yang tereliminasi dalam waktu yang singkat. Permainan dilanjutkan. Aba dengan santainya maju sendirian saat peserta lain ketakutan. Akhirnya peserta lain pun mengikuti si Abah. Gi-hun hanya diam terpaku tak bergerak sedikit pun. Dengan ajakan Sang-woo untuk bergerak maju, akhirnya Gi-hun mulai bergerak di balik badan orang lain. Menurut Sang-woo, boneka itu adalah alat mendeteksi gerak. Jika kita bersembunyi di balik orang lain, maka kita akan aman. Si Aba dan Sang-woo berhasil melewati garis finish. Waktu tersisa beberapa detik lagi. Hampir saja Gi-hun terjatuh saat lampu merah. Beruntung dia diselamatkan oleh pria besar dengan memegangi Gi-hun. Waktu telah habis. Lalu bagaimana sisa pemain yang belum mencapai garis finish? Para peserta yang dieliminasi akan dimasukkan dalam peti dan dikremasi oleh petugas. Semua peserta yang selamat hanya duduk terdiam sambil memikirkan apa yang telah mereka lalui. Dari 456 peserta, hanya 201 orang yang selamat. Banyak peserta yang memohon untuk keluar dari permainan anak-anak yang mematikan ini. Tapi mereka tak bisa berhenti dari permainan ini karena jika menolak bermain, maka mereka akan dieliminasi alias dieksekusi. Namun Sang-woo mengatakan tentang pasal 3. Yaitu jika mayoritas peserta setuju untuk menghentikan permainan, maka semua peserta akan dibebaskan. Namun sebelum itu, petugas menampilkan sesuatu. Itu adalah uang hasil dari permainan pertama. Ada 255 peserta yang dieliminasi. Setiap peserta berharga 100 juta won. Maka total hadiah permainan pertama adalah 25,5 miliar won. Jika permainan dihentikan, maka uang itu akan hangus dan akan diberikan ke ahli waris dari setiap peserta yang meninggal. Sementara yang masih hidup hanya pulang dengan tangan kosong. Jika ada yang berhasil sampai permainan terakhir, maka 45,6 miliar won akan menanti mereka. Itu jumlah yang sangat fantastis. Voting dimulai. Gi-hun memilih mundur. Sang-woo memilih lanjut. Lalu kenapa masih ada orang-orang yang ingin melanjutkan permainan padahal peluang mereka meninggoy sangat besar? 나가면 뭐가 달라? 어차피 나가도 생 지옥이야, 이 씨발. 그래! 지금 그만두면 탈락한 놈들만 좋은 일 해준 거야. Singkat cerita, sudah 200 peserta memilih dengan angka yang imbang masing-masing 100. Tersisa Abah sebagai penentu keputusan.
Abah memilih untuk keluar dari permainan. Hasil ini membuat para peserta dipulangkan ke daerah Korea Selatan secara random. Sang Woo dibuang di kota Seoul bersama dengan pria Pakistan yang kita sebut saja namanya Mahmud. Ini adalah episode kedua film Squid Game, hanya berisi background dari masing-masing pemain, jadi akan saya percepat saja. Sang Woo langsung ditagih oleh para rentenir atas hutangnya sebesar 650 juta won. Mahmud adalah pekerja ilegal yang sangat miskin. Sang Woo memberinya uang untuk kembali ke kota asalnya di Korea Selatan. Gi-hun melaporkan tentang sindikat permainan jahat itu pada polisi, tapi polisi tak percaya. Seorang detektif bernama Hwang melihat kartu nama yang dibawa Gi-hun. Saat ke rumah, ibu Gi-hun sudah tak ada. Sang Woo pulang ke rumah tapi tak berani karena takut mengecewakan ibunya. Dia menipu orang dalam jumlah uang yang banyak lalu menaruhnya di bursa saham, tapi justru malah merugi besar. Ternyata ibu Gi-hun sakit diabetes parah dan dilarikan ke rumah sakit. Ibunya harus dirawat, tapi uang dari mana? Detektif pergi ke kosan abangnya yang sudah lama tak ada kabar. Di sana dia menemukan kartu nama dari game itu. Siska adalah pembelot Korea Utara. Dia punya seorang adik. Ayahnya meninggal saat menyeberang lautan dan ibunya tertangkap di Cina. Masalah ekonomi menjadi problem terbesarnya hidup di Korea Selatan. Mahmud bekerja di pabrik. Dia belum dibayar selama 6 bulan. Dia meminta untuk dibayar tapi bosnya menolak. Mahmud pun mengambil paksa uang bosnya. Sang Woo sangat stres atas keadaan yang terjadi. Tiba-tiba ada ketukan pintu. Saat akan membuka, dia melihat kartu nama game itu kembali muncul dengan nomor yang baru. Mahmud memberikan semua uang pada istrinya dan menyuruhnya pulang ke Pakistan. Gi-hun mencoba meminjam uang pada temannya tapi tak berhasil. Dia meminum soju di sebuah toko swalayan. Tak sengaja dia bertemu si Abah. Mereka berdua mengobrol-ngobrol sampai saling akrab. Abah mengatakan akan kembali bergabung dalam permainan mematikan itu. Lantas apa alasannya? 그 사람들 말이 다 맞더라고. 여기가 더 지옥이야. Jayan adalah berandalan. Dia mengajak teman-temannya masuk ke tempat permainan itu lagi lalu merampok semua uangnya. Namun ternyata Jayan dijebak. Dia diantar oleh temannya pada orang-orang Filipina yang sedang memburunya karena masalah uang. Beruntung Jayan berhasil kabur dengan menceburkan diri. Saat pulang ke rumah, Gi-hun diminta untuk memberikan penjelasan tentang permainan itu, tapi dia menolak. Saat di pintu, dia melihat kartu nama itu lagi. Singkat cerita, Gi-hun, Sang Woo, Siska, Jayan, Mahmud, dan Abah kembali mengikuti game itu. Saat mobil melaju, ternyata detektif mengikutinya. Itulah rangkuman dari episode kedua. Jadi jangan berharap sesuatu yang menantang jika kalian menonton serial film ini di episode kedua. Lanjut episode ketiga. Mobil-mobil itu menuju ke pelabuhan kapal. Detektif menyusup masuk di bawah mobil. Dia masuk ke dalam mobil dan saat petugas memeriksa, detektif menghabisinya. Detektif menggunakan baju petugas dan membuang mayat petugas yang asli. Hampir saja dia ketahuan, tapi masih selamat. Ternyata mereka berlabuh di sebuah pulau entah berantah. Para peserta yang masih terlelap diberi pakaian yang sama. Di sana, Gi-hun bertemu dengan Sang Woo dan Mahmud. Mereka bertiga membuat sebuah tim agar menjadi lebih kuat dalam permainan selanjutnya. Ternyata juga ada si Abah dan dia juga masuk ke dalam tim. Jayan juga mengajak Siska masuk ke dalam timnya, tapi Siska menolak dan memilih independen. Hampir semua peserta membentuk koloninya masing-masing. Lalu datang seorang perempuan yang menawarkan dirinya untuk bergabung ke tim. Kita sebut saja namanya Mawar. 아직 뭐 잘하는데? 못하는 것 빼곤 다 잘하지. 안 맞까? 침대도 비었는데. Sekarang waktunya makan. Di sela-sela makan bersama, Abah menyampaikan hasil analisanya. 여태까지 한 걸로 보면은 옛날에 어린애들이 하던 놀이 중에 하나가 아니겠어? Detektif menuju ke kamarnya. Dia disebut sebagai petugas 29. Mawar meminta pada petugas untuk pergi ke toilet. Setelah susah payah, akhirnya dia diperbolehkan. Ternyata Siska juga ikut pipis. Mawar merokok dalam toilet. Ujuk-ujuk Siska membuka pintunya. Dia naik ke atas dan membuka penutup saluran udara. Dia melihat para petugas di dapur sedang memasak sesuatu. Beruntung saat petugas tiba, Siska sudah kembali ke toilet. Keesokannya, Siska berkata jika itu seperti bau gula yang dipanaskan. Sarapan kali ini hanya roti dan susu. Seorang dokter sebut saja Broto menemukan secari kertas di dalam roti. Permainan kedua akan dimulai. Karena Sang Woo mendengar obrolan Siska dan Mawar semalam, dia bertanya pada Siska tentang apa yang dia lihat di dapur. Semua peserta dibawa ke sebuah ruangan yang menyerupai taman kanak-kanak. Sebelum dimulai, peserta diwajibkan memilih satu dari 4 bentuk yang sudah diberikan. Belum diketahui untuk apa. Atas clue dari Siska tentang lelehan gula, Sang Woo jadi ingat tentang gulali yang berbentuk sama seperti bentuk yang diberikan oleh petugas. Mereka berempat memutuskan untuk memilih bentuk yang berbeda atas saran Sang Woo. Dia memilih segitiga, Mahmud lingkaran,
Gi-hun payung, dan Abah bintang. Setelah memilih, mereka diberikan kaleng yang ternyata berisikan gulali berbagai macam bentuk. Kepanikan muncul dari setiap peserta. Tugas mereka adalah memotong gulali sesuai bentuknya tanpa merusak gulali tersebut. Jika rusak, ya siap-siap. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Peserta diberikan jarum sebagai alat bantu. Sampai suatu ketika ada payung yang patah. Banyak juga peserta lain yang gagal. Mawar membawa korek untuk memanaskan jarum. Dr. Broto sudah selesai dengan bentuk termudah, yaitu segitiga. Siska juga berhasil. Mahmud berhasil dengan bentuk lingkaran yang cukup sulit dan beresiko. Saat kembali ke tempat istirahat, Dr. Broto dibawa petugas ke tempat lain. Sementara itu, Sang-woo berhasil dengan bentuk segitiganya yang mudah. Suatu ketika, keringat Gi-hun menetesi gulali. Setelah dilihat, ternyata gulali itu menipis jika terkena cairan. Dia pun menjilati gulali itu. Peserta yang lain pun juga ikutan. Akhirnya Gi-hun berhasil lolos dalam permainan ini. Seperti biasa, peserta yang gagal atau kehabisan waktu akan dieliminasi. Ternyata Abah juga berhasil karena mengikuti cara Gi-hun menjilati gulali. Dari 187 peserta, 79 diantaranya gagal. Artinya ada 7,9 miliar won yang akan diakumulasikan hari ini. Total hadiah saat ini adalah 34,8 miliar won. Kali ini para peserta hanya diberi makan siang berupa 1 buah telur rebus dan 1 minuman keras. Tentu ini sangat minimalis mengingat hari yang berat telah mereka lalui. Karena itu Jayan dan timnya kembali mengantri. Namun karena makanan dihitung sesuai jumlah peserta, maka 5 orang terakhir tak mendapat jatah makanan. Hal ini menimbulkan keributan antara seorang lelaki dengan Jayan. Tanpa disadari, atas pemukulan yang dilakukan oleh Jayan, lelaki itu akhirnya meninggal dunia. Tak ada interupsi dari petugas, namun justru membawa peti mati dan menambah 100 juta won uang hadiah. Artinya, para peserta diperbolehkan saling membunuh satu sama lain. Porsi makanannya sedikit juga disengaja, karena kelaparan akan membuat manusia cenderung akan bersikap agresif. Dr. Broto ternyata bersekongkol dengan oknum petugas untuk menjual organ tubuh peserta yang dieliminasi. Bahkan nomor 29 yang asli juga terlibat. Petugas juga memberikan clue permainan besok melalui telur. Jadi roti yang berisikan secari kertas itu juga diberikan oleh oknum petugas ini. Malam ini akan ada kerusuhan. Peserta yang lemah akan dihabisi oleh peserta yang lain. Jadi Dr. Broto meminta bergabung ke tim Jayan dengan iming-iming akan memberikan clue dari permainan besok. Lampu akan dimatikan dalam 10 detik lagi, dan ini akan menjadi malam yang menakutkan bagi para peserta. Jayan mulai membunuh perempuan. Keadaan sangat keos karena banyak peserta yang kuat ingin mengeliminasi peserta yang lemah. Tentu saja untuk mengurangi persaingan dan jumlah hadiah yang lebih besar. Sudah banyak peserta yang gugur atas kerusuhan yang disengaja ini. Sampai akhirnya Abah naik ke atas ranjang dan berteriak. Setelah itu lampu dinyalakan dan petugas masuk. Mayat-mayat ini akan langsung dimasukkan ke dalam peti mati. Kelompok Gi-hun dan Siska selamat karena saling melindungi satu sama lain. Dan atas keakraban ini mereka saling membuka nama aslinya masing-masing. Mahmud bernama Ali, Siska bernama Saibyok. Sementara si Abah justru linglung mengingat nama aslinya. Jayan dibantu dokter untuk menjahit lukanya. Kini hanya tersisa 80 peserta. Setelah itu Mawar mengajak Jayan ke toilet. Untuk apa? Untuk pipis? Iya, pipis kental. Setelah saling mengenakan, mereka berdua berjanji akan terus bersama dalam permainan ini dan akan keluar bersama-sama. 나 오늘 죽을 것 같은데 너 때문에